Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya dan tim saya mempresentasikan hasil diskusi selama beberapa hari kebelakang mengenai mata kuliah Sistem Enterprise dengan studi kasus yang tim saya ambil, yaitu Sistem Rekomendasi Menu Diet Atlet menggunakan metode AHP atau Analitik Hierarki Proses dan Fuzi Tsukamoto. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, izinkan saya memperkenalkan diri dan tim saya terlebih dahulu. Next. Ini ada beberapa anggota tim saya, diantaranya ada Dadan Ibrahim, Fajar Yanto, Nabila Sofan Atira, dan saya sendiri, Nazaulia. Oke, baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama di sini ada latar belakang, yang dimana latar belakang dari studi kasus yang tim saya ambil ini merupakan kebutuhan gizi setiap atlet itu sangatlah berbeda-beda, teman-teman. Oleh karena itu, kebutuhan tersebut sangatlah dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ada berat badan, intensitas latihan, durasi latihan, sampai ke cabang olahraga yang dijalani oleh setiap atletnya. Nah, pelatih juga membutuhkan sebuah sistem yang dapat membantu mereka menentukan kebutuhan gizinya secara lebih tepat dan personal. Jadi bukan hanya menggunakan rumus umum saja. Seperti itu. Next. Oke teman-teman, setelah tadi masuk ke slide pembahasan di latar belakang, sekarang kita masuk ke tujuan penelitian ya. Dimana untuk tujuannya di sini terdapat 3 tujuan, diantaranya yang pertama ada menentukan bobot prioritas gizi makro, yaitu ada karbohidrat, protein, dan lemak dengan menggunakan metode AHP atau analitik hierarki proses. Ya, lalu yang kedua di sini ada menghitung kebutuhan kalori harian atletnya dengan menggunakan metode Fuzi Tsukamoto, dan yang terakhir yaitu ada menghasilkan rekomendasi menu diet harian yang sesuai dengan kondisi atletnya. Next, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini kami menggunakan 2 metode utama dalam sistem kami, yaitu yang pertama ada metode AHP atau Analitik Hierarki Proses. Nah, AHP ini digunakan untuk menentukan bobot prioritas gizi makro seperti karbohidrat, protein, dan juga lemak. Nah, metode ini bekerja dengan melakukan perbandingan yang berpasangan sehingga menghasilkan bobot seperti karbohidrat 50%, protein 30%, dan juga lemak 15%. Nah, bobot ini nantinya digunakan untuk membagi kebutuhan kalori menjadi komposisi gizi yang tepat. Yang kedua ada metode Fuzi Tsukamoto, digunakan untuk menghitung kebutuhan kalori harian atlet berdasarkan berat badan, durasi latihan, dan juga intensitas latihan. Nah, metode ini dipilih karena dapat menangani ketidakpastian data, sehingga hasilnya nanti akan lebih fleksibel dan juga mendekati kondisi nyata. Oke, selanjutnya ada alur sistem yang kami bangun secara keseluruhannya. Nah, yang pertama ada input data atlet. Input data atlet di sini pengguna memasukkan data atlet seperti berat badan, durasi latihan, intensitas latihan, dan cabang olahraga. Yang kedua ada perhitungan AHP. Nah, perhitungan AHP sistem menghitung bobot prioritas gizi makro seperti tadi yang sudah dijelaskan, seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, menggunakan metode analitik hierarki proses atau AHP. Nah, yang ketiga perhitungan Fuzi Tsukamoto. Nah, menggunakan bobot dari si AHP-nya. Sistem menghitung kebutuhan kalori harian dengan metode Fuzi Tsukamoto. Nah, metode ini menghasilkan nilai-nilai kalori yang adaptif terhadap kondisi atlet sendiri. Yang keempat ada hasil rekomendasi gizi. Nah, hasil rekomendasi gizi nantinya sistem akan membagi total kalori sesuai bobotnya AHP, sehingga menghasilkan rekomendasi jumlah kalori untuk karbohidrat, protein, dan juga lemak. Nah, yang terakhir ada menu harian dan rekomendasi atlet. Nah, berdasarkan rekomendasi gizi tersebut, nantinya si sistem akan menampilkan menu makanan harian beserta alternatif menu yang dapat dipilih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dadan Ibrahim akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan berfokus pada perhitungan AHP. Di sini ada aplikasi atau web GJ Athlete. Di sini ada penambahan cabang olahraga dengan ditambahkan prioritas nutrisi. Di sini ada mau karbo, lemak, protein, atau seimbang. Lalu ada data atlet. Langsung saja kita ke contoh perhitungan modul AHP-nya. Sini akan memilih bulu tangkis. Nah, di sini muncul, langsung dihitung muncul karbo 1, protein, dan karbo lemak 2. Apa itu? Jadi di sini menggunakan skala Saati dengan 1 sampai 9 dengan angka ganjil. Apabila angkanya itu genap, itu angka di antara atau angka ragu. Di sini kita akan menjumlahkan per kolomnya. Jadi 1 ditambah 1 tambah 0,5, jadi hasil karbonnya itu 2,5. Lalu untuk protein sama 2,5, 1 tambah 1 tambah 0,5. Lalu di sini ada lemak 2 tambah 2 tambah 1. Jadi nilai lemak jumlah kolomnya itu 5. Ini perjumlahan kolomnya. Lalu kita akan menormalisasi matriks dengan rumus nilai matriks dibagi jumlah kolom. Jadi nilai matriks 1 di sini 1 nilai matriksnya, maka jumlah kolom 2,5, hasilnya 0,4. Begitu dengan seterusnya, maka hasilnya akan seperti ini. Ya, itu untuk menghitung normalisasi matriks. Jadi nilai matriks bagi jumlah kolom. Di sini nilai matriksnya. Lalu di sini perjumlahan kolomnya. Lalu kita akan menghitung bobot prioritas atau eigenvector. Di sini ada rumusnya. Jumlah baris dibagi n. Ya, di sini bisa menghasilkan 40% itu gimana? Dengan cara 0,5 tambah 0,4 tambah 0,4 tambah 0,4, lalu hasilnya dibagi 3, jadi 40%. Ini sama juga 40%. Di sini lemaknya 0,2 tambah 0,2 tambah 0,2 dijumlahkan lalu dibagi 3. Hasilnya telah di persen jadi 20%. Lalu gimana caranya menghitung di sini? Uji konsistensi, menghitung lambda max. Di sini satu itu matriks awal yang bagian sini. Nah, matriks awal, matriks yang awal banget ya. Lalu dikalikan dengan eigenvector yang di sini. Nah,
Lalu hasilnya bagian baris karbo 1,2, bagian protein itu 1,2, lalu bagian barisan lemak 0,6. Nah, di sini lalu dibagi dengan agent factor yang tadi nilainya 3. 1,2 dibagi 4 hasilnya 3. Di bagian karbo, di bagian protein 1,2 sama dibagi 0,4. Jadi hasilnya 3. Maka lambda max 3 ditambah 3 ditambah 3 dibagi 3 sama dengan 3. Ini seperti ini. Lalu menghitung CI. Rumusnya ini CI lambda max dibagi N, diambil N, dibagi N, diambil 1. Di sini ada perhitungannya. Lambda maxnya kan 3 tadi. Lalu N-nya juga 3. Tambah dibagi 3 diambil 1. Jadi jumlahnya itu 0. Maka di sini juga 0. Lalu menghitung CR. Nah, di sini CR. Nah, rumusnya itu R 0 dibagi 0,58. Jadi hasilnya 0. Maka CR 0,1 kurang dari CR adalah berarti konsisten. Begitu perhitungan dari AHP. Baik, di sini saya akan melanjutkan bagaimana penggunaan rumus Puji Tsukamoto. Jadi kita langsung masuk saja ya ke menu Puji Tsukamoto. Di sini kita bisa memilih atlet karena kita sedang akan menjelaskan Ica yang memilih cabang bulu tangkis. Jadi kita pilih Ica. Kemudian kita hitung sekarang dengan rumus Puji Tsukamoto. Nah, ini hasil perhitungan dari rumus Puji Tsukamoto dan di sini ada tabel informasi atlet. Nah, poin penting yang kita akan bahas ini adalah di sini kita menghasilkan keterangan bahwa total kalori harian itu sekitar 3000 kalori. Kemudian yang karbohidrat itu 300 gram dan protein 300 gram serta lemak 67 gram. Jadi di sini intensitasnya sedang ya. Untuk informasi tambahan, kalori yang terbakar saat latihan itu sekitar 630 kalori. Kemudian untuk kebutuhan air minum itu sekitar 2575 ml serta bobot AHP itu 3, yaitu karbohidrat 40%, protein 40%, serta lemak 20%. Baik, kita akan lanjut ke rumusnya ya. Jadi di sini kita menggunakan rumus utama Puji Tsukamoto. Nah, di sini keterangannya, simbol-simbolnya. Kemudian rumus yang digunakan itu adalah rumus utama Puji Tsukamoto. Jadi keterangan rumusnya di sini adalah total kebutuhan kalori harian, output akhir, serta delta derajat keanggotaan, predikat dari rule ke I, serta nilai kris angka tetap dari fungsi output rule ke I, serta N, jumlah rule yang aktif. Jadi fungsi keanggotaan pacifikasi di sistem A, berat badan ringan kurang lebih 50 kg, yang artinya sedang 50 sampai 80 kg, serta berat lebih 80 kg. Kemudian untuk yang durasi latihan per jamnya itu kira-kira kurang dari 1 jam itu latihannya singkat, sedangkan 1 jam sampai 3 jam itu sedangkan 3 jam lebih itu lama. Jadi yang intensitas latihan itu kita dibagi 3 ya, ada rendah, sedang, tinggi, dikonversi ke nilai numerik ya. Kemudian untuk yang keempat, nah perhitungan lengkap manual untuk atlet Ica. Jadi kita akan fokus ke perhitungan. Jadi inputnya itu berat badan sekitar 45 kg sama dengan ringan. Kemudian di ininya U-nya 1,0. Durasi latihannya itu sekitar 2 jam, yang
intensitasnya sedang dan hasilnya sama 1,0. Nah, di sini intensitas sama dengan sedang, hasilnya adalah 1,0. Jadi rule yang aktif itu adalah R5. Jika if berat sama dengan ringan dan durasi, kemudian sama dengan sedang dan intensitas sedang, kemudian D-nya kalori sedang. Nah, delta predikatnya ini min 1,0, 1,0 serta 1,0. Jadi hasilnya 1. Kemudian defazifikasinya dengan rumus seperti ini. Jadi Z itu sama dengan 1,000 dikali 3000 kalori serta dibagi 1,0, hasilnya adalah 3000 kalori. Jadi fazifikasi mengubah input crispy menjadi derajat keanggotaan 0 sampai 1. Inferensinya mencocokkan dengan 27 aturan untuk ICA rule kelima aktif dengan delta 1,0. Kemudian defazifikasinya menggunakan rumus Sakamoto yang seperti ini. Karena hanya satu rule yang aktif dengan bobot penuh delta 1, maka rumus menjadi Z sama dengan Z sedang, hasilnya itu 3000 kalori. Jadi sehingga total kebutuhan kalori untuk ICA adalah 3000 kalori. Nah, di sini hasil perhitungan 3000 kalori muncul karena kombinasi input atlet ICA sangat cocok dengan satu aturan Fuzzy, yaitu rule kelima dengan derajat keanggotaan maksimal delta 1.0. Alasan detailnya, profil ICA berada di tengah-tengah kategori sedang. Sedangkan berat badannya itu 45 kg, termasuk ringan, tapi mendekati batas sedang. Kemudian durasi latihannya itu 2 jam, sedang, yang artinya sedang gitu, tepat di tengah range 1,3 jam. Dan intensitas latihannya sedang. Kemudian untuk yang kedua, kondisi tersebut sangat sesuai dengan rule kelima, yang artinya if berat sama dengan ringan dan durasi. Kemudian sama dengan sedang dan intensitas. Kemudian sama dengan sedang dan kalori dan sedang. Karena semua derajat keanggotaan bernilai 1.0 yang artinya itu penuh, maka delta predikatnya itu 1,00 sekian. Yang artinya tidak ada rule lain yang aktif secara signifikan. Jadi pada sistem ini representatif untuk kategori sedang adalah 3000 kalori. Karena delta 1, maka dihasilkan defazifikasinya itu langsung menghasilkan 3000 kalori. Nah, kita balik lagi untuk rekomendasinya juga kita menyediakan, yaitu yang pertama sarapan, misal itu bisa diganti-ganti ya. Termasuk yang pertama itu bisa kita makan oatmeal plus pisang, kemudian telur sekitar 750 kalori. Dan untuk snack itu kita bisa makan yogurt dan kacang almond yang hasilnya itu 300 kalori. Serta makan siang itu kita merekomendasikan nasi merah, dada ayam, panggang, dan brokoli yaitu 1050 kalori. Serta makan malam yang ikan salmon plus ubi, sayur, dan bayam. Oke teman-teman semua, demikian presentasi dari kelompok saya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mendengarkan sedikit penjelasan dari kasus yang saya dan tim saya ambil. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.